Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam naungan Badan Hukum Yayasan Hidayat Islam Mubarakah, Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, yang insya Allah selalu mengajak dan menghimbau berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan di jalan Allah demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para jemaah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang kodrat Allah pada diri inilah yang menjadi sebuah tataan oleh Allah menuju tajalinya ke hadapan umat. Bertajalinya hablum minallah, keumatan Allah pada diri, dalam rangka inna lillahi, kepergian dan keberangkatan, kedatangan, milah, tilah dan pilahnya Allah pada diri ditentukan oleh hakikat kekuatan Allah pada diri. Kalau pemahaman hakikat Allah dalam diri kita sudah semakin bagus, maka laksana pantaslah seseorang mendapatkan hidayah dari perbuatannya kepada Allah. Tapi kalau tataan aras-arasnya Allah belum sempurna pada dirinya, maka dibenarkan seseorang itu harus beriyadah dan mujahadah, harus latihan dan berjuang mencari hakikat-hakikat Allah sebagai wasilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang agama kita Islam, memang Allah itu Tuhan, tapi di mana Islammu dan di mana Tuhanmu? Inilah yang menjadi hakikat. Bagaimana bisa seorang hanya dalam mengaku dia telah merasakan dan menikmati? Tidak mungkin, harus melakukan tajalli, harus melakukan perjalanan tafrid dan tajridnya syahadat, mengalami dan merasakan serta berhubungan. Inilah hakikat yang utama sekali yang wajib dilaksanakan oleh umat.
khususnya bagi orang yang mentajalikan, mentauhidkan dirinya kepada Allah. Berbicara tentang hakikat, maka sekarang saya akan menyampaikan apa hakikat utama bagi Allah. Hakikat utama bagi Allah adalah kesucian. Ini yang pertama dan sangat menentukan. Apabila persoalan kesucian Allah pada diri belum memiliki aras yang cukup, maka tidak akan mungkin terjadi sesuatu atau mabrur atau jadi harapan yang diinginkan oleh umat. Bagaimana kita mencari dan mendapatkan kesucian Allah? Kalau kita bertaharoh, ya, mensucikan qalbi itu ibadah. Qalbi terbuat dari azali dan alam sifat dan zatnya Allah. Tidak mungkin kodrat itu bisa kotor. Tetapi karena diwajibkan beribadah, laksana Rasulullah. Sedekat apapun beliau dengan Allah, wajib melaksanakan Isra dan Mi'raj. Begitu juga kita sebagai umatnya Muhammad, baninya Adam. Apapun yang harus kita lakukan, diwajibkan melaksanakan tajalinya. Perjalanannya menuju perjalanan rohani mencapai kesucian diri kepada Allah perlu mengalami tanjakan-tanjakan makrifat, yang mana ada kalanya sanggup, yang mana ada kalanya tidak sanggup. Tidak sanggup, siap tidak bertuhan. Sanggup, siap bertuhan. Inilah pilihan. Hidup dan yakin itu adalah pilihan. Jadi dalam pertemuan yang waktu yang sangat kita muliakan ini, saya akan memberikan pandangan terhadap hakikat kesucian Allah pada diri, yaitu sirnya subhanallah. Ingat, sebelum kita memasuki kajian sirnya subhanallah atau rahasia yang tertuang di dalam alam subhanallah, perlu lagi saya ingatkan, apapun rasa syukur, rasa memuji, istighfar, semua perbuatan tauhid bisa diwakilkan oleh kalam subhanallah. Itu pernah saya sampaikan beberapa waktu dalam tayangan pelajaran kita. Salah satu contoh, seseorang beristighfar di depan kita. Subhanallah, dulu dia tidak punya apa-apa, sekarang alhamdulillah sudah ada perubahan. Subhanallah, dulu dia sangat nakal, alhamdulillah sekarang sudah berubah. Subhanallah, kalau Allah berkehendak begitu orang itu mendapatkan derajat. Subhanallah, apabila orang itu murka, Allah akan melaknatnya. Subhanallah, dan segala ucapan-ucapan kita bisa diwakili oleh subhanallah. Jadi sebetulnya hakikat dan sirnya subhanallah ini, kalau dibawa ke jalan amaliyah, dia akan menjadi tasbih. Kalau dibawa ke jalan ibadah, dia akan menjadi zikir. Tapi kalau dibawa ke jalan ilmu, dia akan menjadi kodrat. Seperti apa kodratnya di dalam diri? Kita lihat dari hijaiyahnya. Subhana Allah. Nah ini kita lihat. Subhana Allah. Dan ini harus bekerja pandangan di sini. Kamu tidak akan bisa disentuh oleh apapun segala kebatilan, kalau memang telah menyatakan Allah pada dirimu dengan batinmu sendiri, dan dinyatakannya sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi sesungguhnya aku adalah Allah. Nah ini akan muncul hadamnya, arasnya,
kutsinya apabila kamu telah mendirikan kalam menjadi kalimatul haq, yaitu ayat menjadi kodrat yang hidup. Begitulah kekuatan Allah. Subhanallah. Sub itu artinya dalam hukum hijaiyah sesungguhnya. Jadi dan sesungguhnya tadi sub. Ba itu batin, ha itu aras, na itu aku. Allah adalah Tuhan. Jadi setelah sesungguhnya berdirinya batin dengan arasnya, maka aku adalah Allah. Subhana Allah. Subha. Lihat ba, lihat ha. Na Allah. Nah, kalau kita sudah bisa melihat kodrat daripada subhanallah, cukup dengan satu tarikan nafas. Baha. Jadi hanya ditarik. Sub. Begitu ha ini aras kekuatan semua nur zat batin. Ha. Nah, Allah diwujudkan kepada sekalian alam, meliputi sekalian alam diri. Kalau sudah berangkat arasnya Allah dengan menuju zatnya, yaitu jasad, maka hayatlah Allah dalam diri. Maka kesucian ini akan selalu mengundangmu, akan selalu menjagamu, akan selalu membimbingmu. Inilah subhanallah. Kalau memang betul-betul subhana Allah, kalau memang benar-benar batin Allah dengan segala kekuatan arasnya naik dan mewujud kepada zatnya Allah adalah yaitu jasad, meliputi dan mengisi segala rongga. Engkau tidak tersentuh apa niat, dengan niat jahat pun tak tersentuh, apalagi dengan kebatilan. Subhanallah. Inilah kalau sudah jatuh kodrat menjadi ilmu. Kalau dia sudah menjadi kodrat ilmu, maka disinilah dia menunjukkan arasnya kepada sekalian alam. Indah sekali para hadirin dan jamaah dimanapun kita berada. Kalau memang sudah menjadi sebuah kodrat, ayat terjadi. Kalau memang ayat itu sudah menjadi sebuah kodrat, maka sangat indah dan nyata dirasakan oleh diri kita. Tidak ada sesuatu yang bisa menembusmu, baik zahir maupun batin, kalau sudah iqra Allah dalam diri. Kalau sudah iqra Allah dalam diri, sesungguhnya aku adalah Allah. Subhana Allah. Dengan memandang hakikat dari ayat tersebut, maka hayatlah kalimatul haq. Maka hiduplah kalimat itu menjadi al-haqullah, menjadi kodrat Allah. Inilah, jadi kalau kita benar-benar sudah mengamalkan mewujudnya diri batin tersebut dengan segala kesuciannya, maka kita terlindung hisbullah wa amanullah, fil izatullah, fi sifatullah. Terlindung kita dari segala kekuatan di dalam lindungan aras dan zatnya Allah, di dalam lindungan sifatnya Allah. Maka tiada lagi kita berlindung kemana-mana. Lebih baik kita mendirikan kekuatan Allah, yaitu menyatakan Allah dalam diri. Akulah yang sesungguhnya Allah, yaitu dengan mata hati melihat perjalanan. Sin ba ha na Allah. Insya Allah
segala kekuatan yang batil di diri kita, segala mara bahaya, segala yang mungkar, segala yang ingkar akan terlepas dari dalam diri kita. Tidak ada lagi kekuasaan lain melainkan mutlak kekuasaan Allah, arasullah, qudsiyallah, wal karamatullah. Inilah hasil daripada arasnya subhanallah. Jadi para hadirin dan jamaah dimanapun kita berada, kalau kita bisa menjalankan aras-arasnya Allah dengan kalam-kalamnya tadi, lenyap ayat menjadi kauli, lenyap kauli menjadi munajat, munajat lenyap jadi ma'rifat, ma'rifat lenyap menjadi kauni, kauni lenyap menjadi aras. Inilah aras yang mana leburnya ayat maujudnya aras Allah, maka bertajali dia di dalam dua perkara. Tajali sirullah menuju hakikat diri sir, dan tajali Allah menuju alam batin, yaitu yang nyata bagi diri. Para hadirin dan jamaah, subhanallah nyatakan dimanapun kamu berada, amalkan sebaik-baiknya, insya Allah. Berkahi segala yang Allah ridhokan ke diri kita, tajalikan semuanya. Ingat, Islam ini selamat. Kunciannya adalah din. Bagaimana dal alif nun kita memperjalankan hakikat Allah pada diri kita. Dengan kita menyebut subhanallah, bukan hanya jadi sebutan, bukan hanya jadi ingatan, tetapi menjadi kodrat. Inilah yang harus selalu didawamkan dimanapun kita berada, bahwasanya diri dan segala bentuk wujud diri subhanallah menyatu di dalam himpunan subhanallah, baik nurani, rohani, rabbani, baik batin, zat dan nur, semua mewujud kepada sebuah aras subhanallah. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan kita meningkatkan pemahaman kita baik terhadap ayat menjadi kauli, kauli menjadi munajat, munajat menjadi ma'rifat, ma'rifat menjadi kauni, kauni menjadi aras. Dengan demikian nyatalah Al-Quran pada diri, bergeraklah sekalian wujud meliputi sekalian alam. La ilaha illallah Allah. Ingat itu, ya. Bagaimanapun zahir batinmu adalah salah satu mawjudullah, ya, wa zahiru ala batina. Zahir itu berguna untuk memperlihatkan yang batin. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan hakikat subhanallah, subhanallah, jangan kau ragu dengan apapun keputusan Allah dalam dirimu. Jalani, hadapi, insya Allah. Di situ semua sudah dalam kandungan leburnya ayat menjadi zat-zat, melebur menjadi nur, nur hayat menjadi diri. Nah, inilah kodrat subhanallah yang tidak akan tersentuh oleh kebatilan apapun. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, insya Allah memudahkan bagi kita untuk mencapai arasnya Allah, baik dalam hukum ibadah, baik hukum amaliyah, maupun di jalan hukum ilmu. Semua akan baik-baik saja asal kita menjalankannya sesuai dengan kodrat tauhidnya. Mari kita pastikan tauhid diri kita, insya Allah. Bagaimana supaya diri kita memang bertauhid kepada Allah. Jangan hanya kita memiliki pemahaman tetapi tidak mentauhidkan diri. Ingat, hati dan niatmu selalu jadi pedoman bagi Allah.
Baik, demikian para hadirin, dengan kekuatan subhanallah kita sudah bisa berlindung dengan apapun yang batil didatangkan, baik dari jauh dekat dari manapun. Allah lebih besar dan bisa melebihi segala kemampuan. Berdirilah selalu dalam kodrat Allah. InsyaAllah hayyun baqo, tidak ada lagi yang kekal melainkan keputusan Allah dengan segala firman dan kodratnya. Hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita amalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Berkah lahir batin. Tidak lagi kita asal membicarakan, tidak lagi kita asal mengingat, tidak ada lagi asal mengkalamkan, tetapi sudah harus tafrid, tauhid, tajrid, harus berhubungan, merasakan dan menikmati. Itulah syahadat. InsyaAllah mudah-mudahan berkahlah hendaknya dunia akhirat zahir dan batin. Amin. Barakallahu ya karim, ya rahman, ya rahim. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.